Ya Zil, mudah-mudahan perutnya tidak keroncongan sebelum kita pulang ya. Bisa bertahan kan? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, siapa yang akan memimpin doa? Siapa yang memimpin doa? Fahri aja. Siap, berdoa mulai. Dengan pembacaan doa tadi, kita berharap pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak datang hari ini? Coba lihat temannya ke kiri dan ke kanan. Apakah ada bangkunya yang kosong? Tidak. Berarti hadir semuanya ya? Hadir. Nah, hadir. Akbar, apakah ada temannya yang tidak hadir, Akbar? Bagaimana? Hadir semuanya? Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan profil belajar Pancasila. Siapa yang akan memimpin? Yuki. Silakan. Diharapkan kepada seluruh anak-anak ibu untuk berdiri. Baik, harus semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih ucapkan kepada anak-anak semuanya yang telah membawakan nyanyi Indonesia Raya dan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran kita pada siang hari ini adalah ilmu pengetahuan alam sosial, yaitu tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah anak-anak ibu dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang menyerang sistem gerak. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menjelaskan penyebab, gejala dan cara pencegahan dari penyakit yang menyerang sistem gerak tersebut. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak ibu mampu bekerja dalam kelompok serta mempresentasikan hasil kelompok tersebut di depan kelas. Nah, ada yang paham tujuannya? Nah, ada yang ragu? Tidak. Nah, tidak. Baiklah. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada siang ini, adakah anak-anak ibu pernah melihat gambar seperti yang ibu tampilkan di depan? Ada. Ada pernah lihat gambar seperti itu? Ada. Coba perhatikan gambarnya. Itu gambar apa? Orang Nah, gambar kram otot. Apa yang menyebabkan terjadinya kram otot? Karena tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Nah, jadi penyebabnya adalah karena tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Nah, jadi seharusnya apa yang kita lakukan supaya kita tidak terjadi kram otot atau diserang oleh kram otot? Melakukan pemanasan. Nah, melakukan pemanasan. Lah, siapa di antara anak-anak ibu yang pernah mengalami
mengalami seperti itu? Coba tunjuk tangan yang pernah. Nah, Fahri, apa yang pernah terjadi atau apa yang Fahri alami tentang kram otot? Bagian mananya yang kram? Nah, bagian betis. Apa penyebabnya? Karena tidak melakukan pemanasan. Nah, karena tidak melakukan pemanasan. Nah, Yazil, apa Yazil yang terjadi kram waktu itu? Nah, betis. Olahraga apa yang dilakukan pada saat itu? Nah, badminton. Lah, apakah sebelum melakukan olahraga Yazil melakukan pemanasan? Tidak. Ah, tidak. Berarti penyebabnya adalah tidak melakukan pemanasan saat saat berolahraga. Jadi untuk kedepannya, apa yang akan kalian lakukan supaya tidak terjadi kram otot? Melakukan Pemanasan. Melakukan Pemanasan. kapan saja kita lakukan pemanasan? Apakah pada saat sebelum berolahraga saja atau sesudahnya? Sesudahnya. Bagaimana? Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah berolahraga. Melakukan pemanasan. Untuk pembelajaran lebih lanjut, ini ada video, silakan anak-anak ibu tonton ya. Silakan diperhatikan dengan seksama. Kita kali ini kita akan belajar bab 1 bagaimana tubuh kita bergerak, topik C dengan materi penyakit yang menyerang sistem gerak. Coba Modul perhatikan dengan pelajaran seksama. kelas untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembukaan. Perhatikan gambar. Pernahkah kalian merasakan sakit di bagian punggung karena salah posisi saat duduk atau salah posisi saat mengangkat barang? Atau pernahkah kalian melihat orang di sekitar kalian mengalami kelainan bentuk tulang belakang? Selain cedera ringan dan berat seperti patah tulang, banyak juga penyakit yang bisa menyerang sistem gerak manusia. Hal ini dikarenakan dan kurangnya zat-zat penting yang dibutuhkan tulang. Bisa juga disebabkan karena kecelakaan atau kelainan dari lahir. Mari kita pelajari penyakit apa saja yang menyerang sistem gerak pada manusia. Penyebab kelainan sistem gerak pada manusia dikelompokkan menjadi 3. 1. Kebiasaan atau pola hidup yang salah. 2. Bawaan sejak lahir. Dan 3. Terserang penyakit seperti bakteri. Itulah ketiga penyebab kelainan sistem gerak pada manusia. Selanjutnya, mari kita pelajari apa saja kelainan pada sistem gerak manusia. Rakitis. Rakitis merupakan kelainan tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfat. Rakitis menyebabkan tulang anak menjadi rapuh, sehingga memicu kelainan pertumbuhan tulang yaitu berbentuk X atau O. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bentuk kaki normal. Selanjutnya, ini adalah bentuk kaki berbentuk X. Dan ini kaki berbentuk O. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah paham dengan video yang ibu tayangkan tadi? Sudah, Bu. Sudah atau belum? Sudah, Bu. Nampaknya karena siang-siang semangatnya sudah kurang. Nah, sekarang kita bersemangat dulu. Semangat. Jadi ibu harapkan semangatnya terus. Tidak ada yang loyo. Mungkin karena kita sudah siang-siang, jadi sudah ada yang ngantuk ya. Nah, dengan video yang ibu tampilkan tadi, ada berapa jenis penyakit sistem gerak yang menyerang bagian tubuh manusia? Nah, coba sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan? Aisy. Kram otot, tetanus, patah tulang, rakitis, Lagi. skoliosis, lordosis, kifosis, Yang lain. Ada yang bisa menambahkan? Apa lagi? TBC tulang, TBC tulang. Apa lagi? stroke. Stroke. Lah, nanti ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompoknya berdasarkan tempat duduk yang sekarang aja. Jadi di sana satu kelompok mendapatkan 3 jenis penyakit. Mungkin tiap kelompok ini tidak
penyakit yang sudah ditampilkan tadi mungkin tidak semuanya kita dapatkan, hanya saja satu kelompok 3 penyakit. Jadi nanti kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Dan ibu juga akan membagikan bahan ajarnya nanti. Nah, sekarang duduk berkelompok. Nah, ini nah, sekarang coba buat di dekat kertas yang ibu bagikan tadi. Di sana ada kolomnya ada 4, nama penyakit, penyebab, gejala, dan cara pencegahannya. Nah, sekarang coba kalian buat. Yang mau tampil terlebih dahulu? Kelompok mana? Kami, Bu. Kelompok 1 atau 3? Kami, Bu. Nah, kalau begitu berdasarkan nama kelompok aja. Nah, sekarang kelompok 1 kita minta untuk menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, semuanya berdiri. Nah, geser ke sini sedikit. Geser ke depan sedikit. Nah, kelompok yang lain coba perhatikan. Kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nama kelompok Alia, Fahri, Hayuki, Akbar. Nama penyakit lordosis, penyebab faktor genetik kegemukan atau obesitas, postur tubuh yang buruk. Gejala sakit punggung adalah kekurangan vitamin D, kalsium atau fosfor yang esensial bagi kesehatan tulang. Gejala adalah tulang menjadi lunak dan mudah bengkok, gigi tumbuh lambat dan mudah rusak. Cara pencegahan adalah cukupi kebutuhan vitamin D dengan berjemur di bawah sinar matahari. Nama penyakit adalah polio. Penyebab infeksi virus polio, virus yang menyerang sistem saraf pusat, terutama pada anak-anak. Gejala adalah demam, sakit tenggorokan, dan sakit kepala pada tahap awal, mual, muntah, lemas. Cara pencegahan, menerapkan pola hidup bersih, termasuk mencuci tangan dengan benar, melakukan imunisasi polio. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada saran atau kritikan untuk kelompok 1? Apakah ada? Tidak, Bu. Nah, apakah sudah paham dengan yang ditampilkan oleh kelompok 1?
Sudah. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1 Kak. Beri aplaus dulu. Yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok kami yaitu Aisy, Rajib, Aska, Nazila, dan Kiswa. Nomor 1, nama penyakit. Penyakit yang kami dapatkan adalah Penyakit yang kami dapatkan adalah nomor 1, nama penyakit tetanus. Penyebabnya adalah oleh bakteri Clostridium tetani. Gejalanya adalah kejang otot di seluruh tubuh, kesulitan menelan dan bernapas, dan demam atau berkeringat. Cegahnya adalah membersihkan luka dengan baik untuk mencegah infeksi. Nomor 2, nama penyakitnya adalah hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. apa? Ada kelompok lain yang mau bertanya? Kami dari kelompok 1 akan menambahkan isi dari nomor 1, yaitu penyebabnya. Penyebabnya adalah tertusuk paku yang berkarat. Nah, bagaimana kelompok 1? Ada masukan bagaimana kelompok 2? Ada masukan dari kelompok 1 yaitu tetanus. Penyebabnya ditambah oleh tertusuk paku yang berkarat. Nah, bagaimana kelompok 1? Apakah bisa menerima masukan dari kelompok 1? Bisa. Nah, bisa. Nanti ditambahkan ya di bawahnya. Nah, ada yang lain yang ingin menambahkan? Nah, bagaimana? Nah, sudah. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3. Silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Mustani, Salsa, Putra, dan Yasmin. Satu, nama penyakit osteoporosis. Penyebab kekurangan kalsium dan vitamin D. Faktor usia terutama pada sampaikan. Kalau ada yang bertanya silakan. Nah, bagaimana kelompok lain? Ada yang menambahkan? Nah, silakan kelompok 1. Apa yang ingin ditambahkan? Baiklah, kalau kami dari kelompok 1 akan menambahkan penyebab dari gram otot. Penyebab dari geram otot. Apa penyebabnya? Tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Nah, bagaimana kelompok 3? Ada masukan dari kelompok 1, yaitu penyebab dari geram otot. Nah, ada yang lain yang ingin menambahkan? Kelompok 2 bagaimana? Nah, kalau sudah, berarti silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Anak-anak ibu semuanya, semuanya tadi sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya ya. Sudah menampilkan semuanya. Masing-masing kelompok mendapatkan 3 macam penyakit. Nah, sekarang coba diulang lagi. Apa saja penyakit? Kelompok 1, penyakit apa saja yang kamu dapatkan tadi? Rakitis, dan polio. Nah, penyebab dan gejalanya sudah tahu? Sudah. Yang lain bagaimana?
penyakit apa yang kamu dapatkan? Tetanus, skoliosis, patah tulang. Nah, penyebab dan gejalanya bagaimana? Apakah ada yang ditambahkan tadi atau tidak? Ada yang menambahkan? Nah, sudah ditambahkan di sana? Sudah. Nah, sudah. Kelompok 3, penyakit apa yang kamu dapatkan? Osteoporosis, Ah. otot, kifosis. Nah, osteoporosis, kram otot, dan kifosis. Nah, sekarang sebelum kita membuat latihan, Ibu ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu. Apakah masih semangat pada siang ini? Masih semangat atau tidak? Nah, masih. Sekarang coba duduknya berpasangan. Kita melakukan ice breaking. Nah, sekarang coba semuanya dengarkan aba-aba. Are you ready? Ready. Nah, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, 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 tangkap. Nah, bagaimana Ibu akan membagikan latihan per individu? Silakan dikerjakan di kertas yang Ibu bagikan. Pengerjaannya boleh disilangi atau dilingkari. Ada kurang satu lagi? Nah, semuanya coba perhatikan. Tadi kita sudah belajar, sekarang Ibu kasih latihannya lagi. Nah, ada yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Nah, sekarang kalau sudah siap, silakan dikumpul. Nah, sekarang silakan dikumpul. Kalau penyakit tersebut kita nyanyikan bagaimana? Apakah bisa semuanya? Nah, ini ada musiknya. Nah, semuanya coba perhatikan ke depan. Nah, semuanya ikut menyanyi. Baiklah anak-anak Ibu, apakah masih mau ice breaking? Masih mau ice breaking? Nah, sekarang temanya adalah buah-buahan. Ibu tulis ini ya. Apa lagi? Apel, mangga, melon, apa lagi? Jeruk. Nah,
4. Nah, nggak apa-apa diganti sekarang. Nah, sekarang semuanya coba berdiri. Semuanya berdiri. Nah, berdiri semuanya. Geser ke sini. Cari posisinya yang aman. Cari posisi aman. Nah, semuanya menghadap ke sini. Lihat sini, Pak. Nah, are you ready? Ready. Nah, coba perhatikan bentuknya. Apel adalah Lompat. mangga, Lari. melon, jeruk, Patung. patung. Oke, semuanya perhatikan. Nah, coba geser sini, geser arah ke sini. Nah, geser ke sini. Nah, apel, apel, melon, mangga, jeruk, apel, melon, mangga, jeruk, jeruk, melon, mangga, 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 apel, apel, jeruk, melon, apel, patung, mangga, jeruk. Oke, biar terima kasih. Silakan. Baiklah anak-anak ibu semuanya, apa saja yang kita pelajari hari ini gitu? Tentang Tentang penyakit Nah, tentang penyakit. sistem gerak. Ada berapa macam penyakit sistem gerak yang kamu ketahui? Sembilan. Coba sebutkan satu persatu. Coba sebutkan. Nah, vaksin. Tetanus. Nah, tetanus penyebabnya apa? Karena Apa penyebabnya IC? oleh bakteri. Nah, oleh bakteri. Tetani Nah. terkena tertusuk Paku. paku yang berat. Paku yang berkarat. Selanjutnya apa lagi? Penyakitnya. Gerak otot. Ah, keram otot. Apa penyebabnya? Tidak melakukan pemanasan. Nah, tidak melakukan pemanasan. Nazira, apa lagi penyakitnya yang diketahui? skoliosis. Nah, skoliosis. Apa penyebabnya? Karena sikap duduk yang salah. Ah, karena sikap duduk yang salah. Bagaimana keadaan tulang punggungnya skoliosis itu? Bengkok Ke kiri dan bengkok samping kiri dan kanan. Salsa, apa lagi? osteoporosis. Nah, osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Hanya itu pembelajaran kita pada saat ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Mulai. Nah.